Hai. Selamat datang kembali di video Ibu. Masih tentang figurative language atau figures of speech. Dalam bahasa Indonesia-nya itu gaya bahasa atau majas ya. Jangan bosan-bosan ya nonton video dari Ibu ya. Bahwa ini bisa menambah ilmu pengetahuan bagi para mahasiswa semuanya. Pada video ini, kita akan membahas tentang figure of speech, khususnya tentang simbolism, atau dalam bahasa Indonesia-nya adalah simbol. Simbolism masuk dalam majas simbol ya, kalau dalam bahasa Indonesia, dan ini merupakan salah satu majas perbandingan, di mana membandingkan. Kenapa majas perbandingan? Karena dia membandingkan suatu hal dengan simbol. Ya, dia membandingkan A dengan simbol. Simbolnya kita tahu huruf A. Ya, simbol ini bisa berupa lambang, bisa berupa hewan, manusia, tokoh, ataupun benda ya. Dan simbol yang digunakan ini memiliki makna yang mewakili apa yang mau disampaikan oleh author. Bisa dikatakan bahwa simbol ini dia memiliki special meaning ya. Meaningnya yang deep, sangat dalam ya. Dan kita tidak bisa melihat simbol ini hanya secara literal saja, karena meaning yang dimiliki dalam simbol ini sangat mendalam dan bisa membuat meaning tersebut lebih tinggi lagi, lebih mencakup bahwa itu sangat penting ya. Jadi dalam kehidupan kita ini kita sering sekali melihat simbol ya. Kalau di Indonesia kita memiliki bendera merah putih. Bendera merah putih itu adalah simbol lambangnya Indonesia. Jadi kalau kalian melihat bendera merah putih, kalian merasa bangga bahwa kalian berarti kalian Indonesia. Tapi kalau kalian melihat bendera merah putih, kalian cek bebek aja, berarti belum mendapati chemistry atau penghayatan dari simbol tersebut. Tidak hanya itu saja, ketika kita pergi jalan-jalan, menghabiskan waktu, membuang segala macamnya, sampai ke uang ya. Tiba-tiba kita merasa lapar banget ya. Kalau zaman dulu belum ada Google Map ya, belum ada Google Map. Kalau sekarang banyak sekali kita bisa menggunakan Google Map. Kalau dulu kalau kita merasa lapar di perjalanan, kita melihat ada lambang sendok sama garpu, berarti di sekitar sana itu ada restoran, rumah makan yang bisa kita makan. Kalau sekarang kita lihat aja di Google Map mana sih restoran terdekat dari kita ya, dan juga bisa diarahkan. Tapi pada zaman ibu dulu ya, kalau misalnya kita pergi jalan-jalan, kita merasa lapar, terus kita mau cari tempat restoran, kita cari aja lambang sendok dan garpu. Yang lebih spesifik ya, ketika kita mau ke toilet, kita nggak bisa membedakan yang mana ruangan laki-laki sama perempuan. Tapi kalau dengan adanya simbol manusia pakai rok, itu adalah WC, toiletnya perempuan. Tapi kalau gambarnya pakai celana, itu adalah toiletnya laki-laki. Jangan sampai salah masuk ya, yang laki-laki masuk ke perempuan, yang perempuan itu masuknya ke toilet perempuan ya. Jadi untuk mempresentasikan hal ini, dia membutuhkan simbol ya, dia membutuhkan simbol. Jadi fungsi majas simbol ini adalah untuk memperhalus makna sesungguhnya ya, dan memberikan efek yang menarik bagi si pembaca. Jadi majas simbol ini adalah untuk menyampaikan gagasan, bisa juga untuk mengkritik, atau kita bisa juga beropini ya terhadap suatu hal atau terhadap seseorang. Tapi kita menyampaikannya dengan secara simbolik. Dan pesan tersebut disampaikan atau implisit ya. Jadi dengan simbol ini pesan kita
tersampaikan secara tersirat atau implisit, bukan secara langsung ya. Yes, kalau kita lihat simbol tiap-tiap negara ini tentu berbeda. Jadi hati-hati bagi para mahasiswa yang nanti ada rezeki untuk kuliah ke luar negeri, kalian wajib memahami simbol-simbol tiap negara. Karena tiap negara antara Indonesia dengan negara lain tentu memiliki simbol yang berbeda. Tapi ada juga simbol ini yang sudah diumumkan secara general di mana semua negara menggunakannya ya. Kalau misalnya dia menggunakan bendera putih, berarti itu dia menyerah ya. Itu sudah umum bagi kita. Kalau kita di Indonesia, kalau ada bendera Marawa, itu tandanya ada pernikahan di sana ya. Jangan sampai kalian pergi ke pernikahan teman di luar negeri, kalian cari pula Marawa, itu nggak ada ya. Nanti pusing-pusing pula kalian, mana Marawa ini ya. Oke, kita lihat contohnya ya. Kalau di sini Ibu punya merpati ya. Kalau secara literal, secara langsung, secara eksplisit ya, itu yang cuma sebuah hewan merpati ya, yang warnanya ada putih, ada hitam, ada belang-belang lah. Tapi kalau secara simbol, merpati ini adalah melambangkan kedamaian, peace ya. Makanya kenapa dilambangkan merpati ya, karena merpati ini dia selalu rukun ya. Jadi dan merpati ini, lambang merpati ini sudah general di semua negara menggunakannya. Oke, ini salah satu simbol merpati. Simbol yang menggambarkan perdamaian. Oke, sekian dulu pembahasan kita tentang simbol. Nanti ketemu lagi dalam video berikutnya. Jangan bosan-bosan belajar, karena ilmu itu sangat luas. Ilmu adalah jendela dunia. Jika Anda ingin menguasai dunia, maka kuasailah dengan ilmu pengetahuan. Oke, bye-bye.